Assalamualaikum Ananda Ustazah. Kita masuki pembelajaran kita hari ini, SKI pertemuan ketiga tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Rasulullah saja yang mendapatkan tentangan dalam berdakwah, serangan, penghinaan, dan penyiksaan juga dialami oleh para sahabat Rasulullah. Berikut sahabat Rasulullah yang mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri tercinta Rasulullah SAW. Beliau sering membantu Nabi Muhammad SAW dengan harta benda, jiwa, dan raganya. Kaum kafir Quraisy tak pernah henti-hentinya mengolok-olok dan mencaci maki Khadijah. Namun beliau sangat tabah dalam menghadapi tantangan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah putra Abi Quhafah. Ia termasuk orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama masuk Islam. Usia Abu Bakar sebaya dengan Rasulullah. Abu Bakar selalu setia mendampingi dan melindungi Rasulullah dari serangan kafir Quraisy. Selanjutnya yang ketiga yaitu Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah dari Khadijah yang lahir pada tahun kelima kenabian. Ia selalu menyaksikan Rasulullah mendapat tantangan dari kaum Quraisy. Saat Rasulullah sedang beribadah di Ka'bah dan dilempari kotoran oleh kaum Quraisy, Fatimah langsung membersihkan dan mencucikan baju Rasulullah dengan menangis. Kemudian kita masuk kepada sahabat Rasulullah yang keempat yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang yang pemberani. Ia berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah. Meski ditentang keluarganya saat memeluk Islam, ia termasuk orang yang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Sahabat Rasulullah yang kelima yaitu keluarga Sumayyah. Sebagai budak, keluarga Sumayyah mendapat siksaan yang sangat keras dari tuannya Abu Jahal. Mereka tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuh mereka lemah. Namun ketiganya tetap teguh memeluk agama Islam. Akhirnya setelah beberapa hari disiksa, Sumayyah dan suaminya Yasir meninggal dunia. Sedangkan Ammar yaitu anak Sumayyah dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Hingga akhirnya Ammar dengan terpaksa mengaku keluar Islam dan dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar menemui Rasulullah sambil menangis dan meminta ampun. Kemudian turunlah firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, atau dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, atau dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Kemudian kita masuk kepada sahabat Rasulullah yang keenam yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Termasuk sahabat yang teguh pendirian dan kuat. Meskipun selalu mendapat cacian dan celaan dari kaum Quraisy, ia tetap teguh dalam pendiriannya memeluk Islam. Sahabat Rasulullah yang terakhir atau ketujuh yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia termasuk sahabat kesayangan Rasulullah. Ia berkulit hitam dari Habasyah. Saat majikannya tahu ia memeluk Islam, ia mendapat siksaan yang begitu dahsyat dan kejam. Namun Bilal tetap berpegang teguh pada keyakinannya terhadap agama Islam dan terus mengucapkan ahad. Selain sahabat di atas, masih banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang juga mengalami hinaan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Selain dari sahabat Rasulullah, dari kalangan budak yang telah memeluk Islam juga mendapat siksaan. Mereka tetap gigih dan kuat dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu Islam. Demikianlah pembelajaran kita mengenai ketabahan para sahabat Rasulullah. Semoga Ananda Ustazah paham dan ayo kita kerjakan tugasnya. Tugas Ananda yaitu kerjakan soal latihan yang ada pada buku paket SKI halaman 17 sampai dengan halaman 21. Hanya yang pilihan gandanya saja ya. Ananda bisa kerjakan di buku tulisnya atau langsung pada buku paketnya.
Demikianlah pembelajaran SKI kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.